Selamat pagi semuanya, saya Jimmy Yu mau mengucapkan terima kasih atas atensi kalian sudah menyaksikan video diari isoman COVID-19 saya dari hari pertama sampai hari terakhir ya. Dan video ini saya buat di tanggal 10 Juli 2021 pada tepat pukul 7.37 saat ini, dan artinya ini adalah bukan hampir ya, sudah 2 minggu saya selesai menjalankan isoman saya. Saya cuman mau bilang dengan peristiwa ini saya terus terang menjadi semakin lebih aware, menjadi semakin lebih waspada lagi. Kemana-mana juga sekarang bawa maskernya dua rangkap. Kemudian membuat saya menjadi lebih mungkin lebih memperhatikan kondisi sekitar ya, terutama ketika mendapatkan broadcast mengenai kebutuhan konvalesen dan lain-lain gitu ya, membuat saya menjadi lebih sedikit tergerak, menjadi lebih, bukan sedikit tapi lebih banyak tergerak untuk bagaimana caranya kita bisa membantu mereka yang sedang kesusahan karena COVID-19 ini. Kalau teman-teman suka mengikuti ataupun mensubscribe YouTube channel saya, mungkin teman-teman tahu bahwa ada 2 tindakan real yang sedang saya lakukan. Satu sudah berjalan, satu lagi akan berjalan, mohon dukungannya. Yang pertama itu adalah saya berusaha untuk mengumpulkan teman-teman survivor. Saya akan ajak mereka ngobrol, kita dengar bagaimana pengalaman mereka selama mereka menjalankan isoman ataupun menjalankan perawatan sebagai pasien dari COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dari percakapan itu. Dan yang kedua, tindakan yang saya lakukan adalah saya sedang mengumpulkan beberapa orang teman untuk kita mengumpulkan database para survivor atau para penyintas dari COVID-19, dan kita akan bagi per kategori berdasarkan golongan darah. Dan diharapkan mereka-mereka yang sudah mendaftarkan diri sebagai survivor ataupun sebagai penyintas ini bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat ini memang sudah beredar list-list seperti ini, sudah banyak dibuat oleh beberapa orang, tapi sayangnya list-list ini di broadcast dan disebarluaskan dengan tidak bertanggung jawab, sehingga akhirnya nama-nama yang tercantum di dalam list itu menjadi menjadi sumber atau menjadi target dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga, adanya pemerasan, adanya penipuan dan lain-lain, sehingga akhirnya database itu menjadi blur, nggak jelas peruntukannya. Nah, saya ingin mengumpulkan teman-teman yang sudah sembuh dari COVID-19, terutama 3 bulan terakhir sembuh, yang mana tentunya database ini akan terus berubah, karena tentunya ada yang 3 bulan, ada yang udah lewat, itu kan akan terus diupdate ya. Nah, sekarang yang jadi masalah itu adalah ketika teman-teman sembuh itu, apakah teman-teman mau membagi plasmanya? Itu yang pertama. Yang kedua, kami hanya berpikir begini, lonjakan pandemi yang terjadi pada saat ini, bulan Juli 2021, tanggal 10, per hari ini ada sudah 38.000 penambahan kasus baru. Memang kasus penyembuhannya pun ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Tapi kalau kita pikir, ledakan pertama itu justru terjadi di tanggal 16 Juni ya, yang mana itu adalah seminggu lagi dari video ini dibuat. Nah, kalau 16 Juni ke 16 Juli sudah berjarak 1 bulan, dan di 1 bulan yang lalu terjadi lonjakan, tentunya dalam 1 bulan ke belakang ini kita banyak kan penderita COVID, ya nggak? Nah, setelah mereka sembuh ini ada berapa banyak plasma yang bisa kita ambil, yang kita bisa kasih ke mereka-mereka yang baru sakit.
Ya, kalau istilah kerennya mah, kita mau panen nih sebentar lagi gitu, mau panen plasma. Nah, cuman kan masalahnya apakah kalian mau mendonorkan plasma kalian untuk membantu mereka yang sakit? Bayangkan, dari 100% plasma yang seharusnya tersedia, itu akan dikurangi sekian persen untuk mereka yang mau dan tidak mau. Let's say mau ada 50%, let's say. Dari 50% yang mau menyumbangkan, itu pun masih harus di-screening. Pria atau wanita, sudah melahirkan atau belum melahirkan, ada komorbid atau tidak, berat badannya mencukupi atau tidak, itu akan tersaring lagi. Setelah tersaring lagi, mereka yang sudah memenuhi syarat, ketika di-screening, apakah lolos atau tidak, itu pun kita tidak tahu. Ya, jadi akhirnya masih banyak hambatannya, masih banyak jalan yang harus ditempuh. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak teman-teman semuanya ikutin terus YouTube channel saya, ikutin terus Instagram Jimmy UMC. Saya akan membroadcast beberapa banyak informasi-informasi yang mudah-mudahan bisa membantu situasi ini. Hanya langkah kecil, bukan langkah besar, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Dan kami juga membuka diri untuk teman-teman yang ingin bergabung membantu kami. Ini adalah aksi sosial, tidak ada honornya, tidak ada fee-nya, murni hanya untuk kegiatan sosial, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sekali lagi, thank you buat teman-teman yang sudah mengikuti diari isoman saya 12 hari kemarin. Dan ikutin terus video-video saya ke depan. Karena YouTube channel saya bukan hanya untuk COVID, sebetulnya saya akan kembali juga mengupload video-video tentang pernikahan dan juga sanggit. Dan tentunya masih bersama saya Jimmy di YouTube channel saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you, bye.